Oke, tadi sempat kompal Benar. kata LQ45 nih. Kita jangan yang Hmm. berat-berat kan kok. Kita Hmm. bandingkan share price performance aja. Jadi harga dari awal tahun sampai sekarang bulan Juli baru masuk semester 2 ya. Nah, kira-kira Hmm. dari 45 saham ini berapa sih yang udah bergerak menguat dan berapa sih yang masih flat atau justru terkoreksi? Dan interestingly, cuma 13 nih yang menguat. Which means Yang ada. positif artinya. Iya, yang Hmm. positif year to date, which means ada 32 year to date yang terkoreksi nih. Nah, mungkin sebelum kita bahas nih, yang dari saham-saham apa aja nih yang kira-kira tertinggal dan masih lemot ya. Nah, sebenarnya tadi kita juga bahas kan, sebenarnya ini menarik nih, kita perhatiin LQ45 menjelang rilis laporan keuangan Q2 nanti ya kok ya. Kita tahu akhir bulan ini nanti di tanggal 25 ke atas bakal mulai banyak laporan keuangan yang dirilis ya. Dan biasa kan market udah mulai merespon terhadap laporan keuangan dan kinerja ya. Nah, kalau Kak Jogi, lihatnya mungkin aku langsung spill aja ya kok ya, langsung dari tabelnya ya. Hmm. Oke, nih teman-teman bisa lihat besides saham-saham komoditis yang memang sudah expected. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Oh ya, aku harus hilangin Ah, filter. tuh kelihatan. Nah, oke. Nah, yang aku highlight ini adalah saham-saham komoditas. Terus sebenarnya yang LQ45 sebenarnya yang belum gerak, yang masih koreksi ini minus 30-20% year to date, ini masih ada Saratoga, MTEK, ESA, MDKA, TINS, SCMA, Tebik, Buka, TPIA, Excel, Arto, Info, Power, Generator. Oke, mungkin sampai sini dulu deh. Oke, sebenarnya kalau kita lihat Iya, Tere. Sebenarnya ini wajar sih. Kalau gue lihat tadi sekilas list yang di data lu itu, di Excel lu itu kan rata-rata penurunan terbesar sebenarnya masih di sektor yang energi banget kan, 30%. Yang sektoralnya juga kalau nggak salah masih minus 20% tuh. Beberapa yang positif paling cuma consumer yang cyclical, consumer, terus logistic and transportation sempat bagus gitu kan. Yang cenderung inilah stable gitu revenue-nya in term of revenue gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara general IHSG-nya sendiri kan sebenarnya pas semester 1 itu masih minus 2%. Mungkin nggak jelek gitu. Artinya kan sebenarnya nggak kemana-mana gitu minus tipis doang kan. Yang plus ini kan cuman kemarin tuh marketnya paling Jepang yang marketnya naik paling banyak, hampir 30% gitu. Jarang-jarang gitu. Momen-momennya memang dibilang kan di sana karena suku bunga murah rendah, itu yang men-trigger masuk gitu kan dana kan ke sana. Warren Buffett juga jor-joran invest di sana. Tapi bukan berarti di sana ya suku bunganya rendah, dari dulu pun rendah sebenarnya ya kan. Cuma dulu itu yang lain juga lumayan rendah. Era suku bunga rendah kayak kita Indonesia 3,5, di sana 0, terus di mana-mana lah masih rendah. Jadi Jepang belum dilirik tuh karena banyak pilihan. Tapi since yang lain semua pada naik, sebenarnya Jepang masih stay aja tuh ya kan, masih 0 aja suku bunganya. Ketika yang lain naik dia jadi kelihatan murah kan. Nah, kelihatan murah itu dilihat ada potensi. Karena intinya kalau suku bunga itu di bawah lah gitu atau mulai turun, itu kan artinya men-trigger orang sebenarnya untuk kalau perusahaan-perusahaan kacamata owner mereka akan cenderung untuk buy untuk kredit nambah gitu kan, terus produksi nambah, terus mulai ekspansi jualan. Sedangkan masyarakat ya bisa buy gitu, bisa punya purchasing power yang seolah-olah kelihatan lebih tinggi gitu kan. Harga barang mungkin jadi nanti agak murah gitu karena efek inflasi juga kan, suku bunga rendah gitu. Nah, itu yang menyebabkan justru kita perlu perhatiin banget. Makanya nggak capek kan dibilang berulang-ulang gitu, suku bunga pas mulai turun itu akan berdampak di equity risk on gitu. Artinya memang gimana ya, orang
eager to buy di yang high risk lah, karena untuk mendapatkan gain, which is itu ya di pasar saham itu udah nggak eranya bond lagi. Tadi sejalan juga mungkin kalau misalnya dengerin Fahrul kan, dia juga kan ancang-ancang bisa masuk tahun depan tahunnya equity gitu kan. Nah, momen itu cuman sekarang belum kelihatan karena ya orang kemarin kan sempat mikir lagi bahwa suku bunga bakal mungkin Amerika naik sekali gitu. Kenyataannya ya oke lah, kenyataannya inflasi makin turun udah 3%. Kalau kena target 2% and then what gitu kan. Masa the Fed-nya naik lagi? Kan ceritanya begitu dong. Nah, jadi kita sebenarnya tinggal menunggu momen untuk masuk ke market, ke pasar saham. Nah, tadi pilihan Tere itu benar. Maksudnya ngapain kita pusing ketika memang pasar sahamnya naik, ya lu akan di-drive di big cap doang kan. Yang sebenarnya big cap itu yang punya kemampuan untuk mendrive kan. Asing kalau masuk juga pilihnya big cap kan. Ya jadi ngapain kita pusing lihat yang bottom up dulu, kita lihat yang LQ45 dulu. Masih ada yang murah nggak? Pertanyaannya kan begitu. Ya toh. Nah, makanya tadi menjadi gue lihat lu punya data tuh masih banyak yang minus 30%, 20%, ya kan? Dari RQ45 itu, cuman mostly di batu bara. Nah, tinggal teman-teman, I don't know, kita kaji lagi Tere, misalnya, lu suka beli batu bara untuk alasan apa gitu? Kalau memang mau cari murah, atau lu lihat yang kayak tadi gue lihat kan di beberapa yang grupnya MTech lah, atau ya kan ada MTech, ada SCMA, ada Bukalapak gitu ya, yang sebenarnya grupnya dia juga masih murah gitu kan. Nah tapi mulai naik gitu kan. Nah apakah itu yang menarik? Nah tinggal lu preference yang mana? Kalau gue sih mungkin batu bara gue mungkin masih pantau ya. Jadi dalam arti lihat ini dulu lah, melihat dia udah bottomnya di mana sih gitu. Harga batu baranya stabil nggak sih di 120 gitu. Harga minyak kan sekarang lagi naik nih, agak naik minyak kan. Nah jadi dia cenderung stabil atau enggak, karena biasanya batu bara tuh baru akan gerak mungkin di Oktober, November ketika di China gitu ya, dia tumpuk inventory. Ya, di situ baru kelihatan kan kalau ada pergerakan. Nah, jadi mungkin sampai September gitu mungkin akan so-so atau mungkin cenderung turun. Nah, di situ kesempatan sih. Berarti kan ya kita bisa mantau Juli, Agustus, September. Kalau untuk batu bara ya, gue pikir begitu sih. Oke, kalau view aku nih kok kalau soal batu bara, ya emang ini udah expected ya, tahun ini kinerjanya udah pasti turun karena kan tahun lalu kan emang unexpectedly high kan karena ada perang. Nah, yang menurut aku menarik itu yang membagi dividen interim nih. Dividen interimnya ini biasanya di tahun sekitar Oktober. Nah, sebenarnya yang menarik itu, ini mungkin sedikit spill ya sebelum ada reportnya keluar, yaitu ada saham seperti PTBA, Adaro, dan juga UT nih. Yang dia kan membagikan interim dividen dengan yield yang lumayan nih, ada terutama kayak ada PTBA 15%, terus Adaro juga ada di 10% gitu ya. Nah, ini kan kemarin juga sempat yang ditanya juga, oh kenapa ada saham batu bara yang sebenarnya flat-flat aja seperti Indika gitu, sedangkan ada yang lain yang udah mulai bergerak menguat nih. Nah, justru ada yang mengambil momentum, melihat ini mungkin sudah bottomnya, mereka membeli untuk dividen nantinya gitu. Itu sih yang berarti tadi momennya pas itu Tere, kalau misalnya lu bilang Oktober biasa ada interim, kalau memang dia udah flat sampai Agustus September atau masih di bawah, nah mungkin itu momen buy ya, sampai menjelang nanti demand musim dinginnya itu November gitu mulai pick up lagi. Wah, itu harusnya ideal. Cuman memang kalau lu ngincar dividen ya pilihan yang paling gedenya kan ITMG. Dia juga paling sensitif kan terhadap harga batubaranya karena dia mostly sensitif ke Newcastle. Nah, termasuk ya oke lah, ada PTBA tuh pilihan berikutnya gitu. Kalau yang terlalu kecil batubara mungkin ya jangan dilihat dulu, ngapain? Karena kan yang
leadernya dulu lah yang bergerak, baru yang kecil-kecilan. Oke, kalau MTech itu gimana Tere? Emang tadi kayak grup-grupnya MTech itu looks like-nya mungkin yang the worst-nya udah lewat belum nih kalau menurut lo? Oke, nih kalau menurut aku nih MTech itu holding ya, dan kayak saham-sahamnya seperti Media, SCMA, Buka juga di grupnya itu juga sebenarnya ini kan juga proksinya lebih ke tech ya. Dan kita lihat kalau dari tech di US, Nasdaq itu bahkan ini malam ini lagi menguat lagi nih ya, habis data PPI keluar ya. Nah ini Nasdaq ini kan udah menguat hingga lebih tinggi dari level tahun lalu di bulan April. Nah, sedangkan di US aja The Fed ini masih ada rencana untuk menaikkan lagi nih suku bunga, karena kan tenaga kerja mereka masih kuat, dan emang ya inflasi intinya juga masih menunggu benar-benar stabil dulu lah, baru mereka bisa rate cut kan ya. Dan sedangkan BI aja udah bilang, oh Indonesia udah terkendali dengan data-data Indo yang oke, kita udah OTW nih, kita kemungkinan yang akan rate cut duluan. Nah, tapi kinerja IDX Tech kita, kalau kita cek year to date itu masih sangat downtrend dan minus kan ya year to date-nya. Jadi sebenarnya aku melihat ini sebagai ada chance untuk justru saham-saham yang udah lagging nih di sektor teknologi ini justru ada kemungkinan nih bisa catch up nantinya. Mungkin di first half tahun ini emang agak lemot dulu gitu. Ya, cuman mungkin yang masih harus diingat ini Tere, kalau di luar itu kan yang hype itu tech yang relate to AI. Nah di Indonesia tuh jadi ya mana yang relate to AI gitu. Karena mungkin itu yang akan jadi perhatian utama dulu. Kalau yang tech-nya cuma sekedar tech kayak zaman setahunan yang lalu itu, ya itu bisa jadi beda gitu. Nah tadi ada yang nanya, ini nyambung lagi ke Bayan. Kalau Bayan ini ya memang call sih, waktu itu dia juga sempat naik sampai PI-nya kan sampai double digit ya. Sebenarnya itu juga agak anomali sih, karena kita lihat kan likuiditasnya nggak terlalu tinggi nih, dalam arti kepemilikan di masyarakat kan juga nggak besar gitu kan. Jadi kan sebenarnya itu agak berbeda. Kalau yang kayak Adaro atau PTBA, ITMG, nah itu baru benar-benar mencerminkan lah ya pergerakan di pasar. Nah, cuman yang menarik tuh yang ya nyambung ke Bayan, gue jadi ingat yang kita mau IPO nih, underwriternya Trimegah, Maha ya kan. Nah di situ itu kan dia pengangkut hauling batubara gitu kan. Jadi kayak supportingnya batubara. Nah bagian paling besar itu ordernya datang dari grup Bayan. Jadi mungkin sekitar hampir 40% tuh revenue-nya itu dikontribusi dari Bayan, baru MCO, baru Indika gitu kan. Nah, sehingga itu ya kalau bisa dikatakan mungkin menarik untuk memperhatikan Mahanya dulu deh. Karena kalau perusahaan supporting yang kayak pengangkutan gini, dia nggak terlalu relate ke harga sebenarnya dari batubara itu. Dia lebih ngaruh, lebih sensitif itu ke volume. Dia ngangkat berapa ton sih gitu kan. Jadi itu lebih sensitif tuh terhadap revenue-nya dia. Karena kalau harga mungkin ya anggaplah 1 ton dia berapa dolar gitu kan. Jadi ya nggak akan berubah memang dari dulu terus gitu aja. Mungkin kalau harganya turun ya misalnya harga batubara dunia turun, si perusahaan coal-nya agak suffer, ya mungkin lu dikasih diskon, paling gitu doang. Tapi kan in term of harga pengangkutan per tonnya tuh sama gitu. Nah jadi yang lebih sensitif volume. Ternyata Maha itu dia punya compounding growth-nya per tahun tuh 13% lah kalau dihitung. Sebenarnya masih ada pertumbuhan double digit, bahkan di kuartal 1 tahun ini pun masih ada gitu. Jadi kalau teman-teman lihat dari operating income-nya gitu, operationalnya itu justru bertumbuh tuh, tumbuhnya malah agak kenceng. Kalau nggak salah ingat tuh 40% atau 50% gitu, kalau nggak salah ya. Jadi di operational profit-nya tuh naik. Nah itu sih yang paling tadi jadi menarik tuh kalau untuk diperhatiin. Ini menarik sih, kayak tahun ini kan kita bilang oke, kita udah hindari coal batubara. Nah tapi ini untuk service haulingnya justru nggak pengaruh nih dengan harga batubaranya. Bahkan pengaruhnya dengan volume ya, dan volume batubara kan kita tahu
tahun lalu kita doing very well itu kan karena harga. Dan sedangkan tahun ini dari harga kita turun, tapi secara volume produksi dalam negeri itu justru masih meningkat loh tahun ini gitu. Nah jadi ini adalah positifnya ya. Dan yang tadi customer-nya itu itu ada Bayan, MCOL dan juga Indika gitu. Nah ini teman-teman Mungkin aja ada strategic ini kan, strategic investment maybe, ya kan? Siapa tahu kalau Bayan berpikir, ya gue kontribusi gede ke lo gitu kan, ya udah deh gue punya perusahaan transportasi batubara sendiri, misalnya gue beli, maybe gitu kan, who knows. Sama aja kayak Bumi punya kontraktor sendiri, Dewa, UT punya Pama Persada, ya sama kan? Iya benar. Wah kalau ada story itu menjadi another katalis yang Wow. Oke, kita nantikan ya. Kita kapan ya ini ya di IPO-nya tanggal 25 Juni. 25 Juni ya. Oke, 18 sampai 21 nanti udah bisa pesen, udah order periodnya ya. Oke, menarik nih. Nah, kok Jogi nih mau nanya nih kok. Kan kita udah mendekati laporan keuangan kuartal 2 nih. Saham-saham apa sih atau kayak yang saham-saham yang bergerak di sektor apa sih yang kok Jogi lagi lirik nih? Yang mungkin sekarang masih belum terlalu rame diomongin. Yang biasa apa ya? yang naik itu yang unexpected kan, yang tidak disangka-sangka bakal naik, ternyata kinerjanya bagus nih. Gitu. Kalau tadi lu bilang kalau patokannya kan mau rilis laporan keuangan, terus udah gitu mana yang laporan keuangannya bakal bagus, berarti kan laporan kuartal 2 gitu kan. Kuartal 2 sebenarnya ada yang jelek, ada yang bagus. Yang jelek itu adalah yang kena dampak libur dari si lebaran itu. Jadi ada aja kan misalnya construction nggak bisa kerja gitu kan, karena pekerjanya semua libur gitu. Nah atau ya yang hal-hal seperti itulah. Tapi ada yang diuntungkan, misalnya yang jualan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan waktu lebaran, misalnya consumer itu bagus, atau orang lewat mudik jalan tol bagus, dan ya kita lihat jalanan juga mulai macet ya kan. Nah terus big banks, I think big bank juga growth-nya masih banyak tuh, masih besar gitu kan. Orang karena data penjualan mobil tuh juga masih bagus ya, jadi maybe orang pada kredit lah semua gitu kan. Dan gue lihat kemarin juga tuh di grup tuh ada yang bahas tentang kartu kredit tuh. Wah kayaknya semua orang tuh pakai spending nih rasa-rasanya ya. Jadi kayak di beberapa itu sih, I don't know, kita harus lirik sih, harus Tereng ngulik-ngulik ke tim riset Trimegah nih. Sebenarnya mana sih yang reportnya Q on Q-nya dan year on year-nya bagus ya. Jadi bukan hanya salah satu, tapi Q on Q dan year on year-nya bagus, double digit growth-nya. Nanti lu yang spill, Tere, gitu. Yang mana, gitu. Minggu lalu sempet sih korek-korek Jonathan ya. Katanya si consumer, otomotif, infra seperti jasa marga ya. Karena kan mudik tahun ini kan kemarin Pak Jokowi kan bilang ini kan tertinggi sepanjang sejarah ya kalau kita lihat dari volume mudiknya. Jadi wah ekspektasinya sih bisa meningkat ya. Oke, terus tadi yang Ko Jogi mention soal consumer ya. Consumer karena orang balik mudik itu beli jajan di jalan atau atau apa lagi ya kok atau retailers juga ya kok ya. Ini nyambung nih tadi tour and travel gimana kok kata Nimrod Box nih. Sebenarnya kayak ya gua ke Solo aja ini kan rame banget tuh Citylink. Terus di airportnya juga sebenarnya ya rame ya, pesawat penuh gitu. Naik Garuda juga penuh. Intinya sih rasanya makanya Garuda kan harga 70 perak ya. Pelan-pelan kok kayaknya merangkak gitu ya. Sebenarnya nggak heran karena harga juga lagi nggak murah-murah amat gitu. For sure, karena masih musim liburan kan. Terus udah gitu juga hotel ya nggak murah gitu.
jarang lah diskonnya gitu. Karena kalau gue mau incar yang diskon 25%, ternyata periode ininya dong, periode nginepnya kan beda kan, nggak sekarang gitu kan. Nah, di kayak beberapa saham sebenarnya ada satu yang dari dulu tuh gue incar kayak Bayu Buana gitu ya. Dia kan waktu itu masih 900 perak gitu, 900 sampai 1000 kan itu flat. Yang anehnya sebenarnya cash reserve-nya aja segitu. Ya, jadi lu kayak 1:1 gitu. Makanya soon or later ya harusnya naik dong. Kalau memang kondisi membaik, terus tanpa kondisi membaik pun itu udah cukup rich cash gitu. Cuman sayangnya nggak liquid, tapi ya akhirnya memang naik juga gitu kan di saat kondisi sektornya mendukung. Jadi ya cuman kecil ya sektornya, ini benar-benar kayak yang beli memang ya yang main tematik aja sih. Kalau fund-fund gede nggak susah masuk situ gitu. Oke, iya pemain-pemain tours and travel biasa kecil-kecil ya, kayak seperti ada apa lagi ya, PHNR, Panorama, hotel-hotel, Grand Sahid gitu ya kalau ya. Terakhir aja kan Bufa sebenarnya kan lo tahu sendiri mau diinjek lagi kan, which is sebenarnya gue nggak bingung sih, Alila itu mahal banget gitu di Bali, rate per malamnya, tapi kok masih rugi ya, kadang gila-gila loh. Ya kita pesan juga tiket-tiket apa hotel-hotel di Bali untuk akhir bulan nih gitu kan, jalan-jalan. Sebenarnya mahal-mahal lah rate-nya kalau gue lihat sih. Jadi kalau dibilang sektornya bagus, cuman memang yang ngedrive itu terutama di Bali ya, karena kita lihat spot Indonesia kan destination wisata utamanya kan di Bali. Memang bukan di drive mungkin turis Cina tuh belum sepenuhnya di peak gitu jumlahnya. Tapi beberapa turis India gitu yang mulai mengisi kekosongan gitu kan. Nah, di situ jadi tadi ngobrol-ngobrol juga bukan turis yang kaya mungkin gitu. Karena turis yang kaya, yang bawa duit banyak tuh sebenarnya turis China. Kalau belanja mah belanja aja gila-gilaan gitu kan. Jalan-jalan mau belanjanya tas-tas gitu juga kan, aneh gitu. Tapi ya oke lah, ada perbaikan walaupun belum benar-benar pulih itu, tapi udah jadi satu hal yang positif sih. Oke, ini menarik ya, tours and travels. Kita lihat udah ada pemulihan nih. Nah, selain itu mungkin kita bahas apa lagi nih aku. Tadi kita lagi tadi ini Tere Abdullah nanya tentang mutu, gimana mutu? Underwriter-nya Trimegah juga, berdekatan waktunya awal Agustus ya kalau nggak salah tanggalnya. Oke. Ini mutu ini emitennya dia itu memberi peringkat kredit ya, semacam itu ya kok ya. Tapi untuk saham-saham CPO ya kalau nggak salah ya kok ya. Sebenarnya ya nanti kita baca lebih detail ya mengenai, intinya sih dia perusahaan inspections gitu, kayak dia punya lab gitu kan di beberapa kota. Jadi ada perusahaan-perusahaan kan yang butuh kayak pengerjaannya itu kan dapat kayak sertifikasi dan pengetesan lain-lain gitulah. Jadi sebenarnya lebih ke jasa ya dari perusahaan-perusahaan kayak mining dan lain-lain lah di situ. Nah, cuman yang gue highlight laba dia should be kalau di kuartal 1 kan sekitar 8 miliaran di bottom line-nya. Per tahunnya mungkin kalau di anualkan itu 30-an M ya kan, 30 sampai 35 M gitu. Kalau dikali 4 ya kan. Nah, revenue dia sendiri itu market cap-nya dia sendiri itu sekitar 300 ya kan. Nah, jadi sebenarnya dia cuma dijual tuh kayak ya mungkin single high digit lah, jadi mendekati 10 PE gitu. Nah, kalau barang-barang, kalau teman-teman perhatiin sebenarnya ya kalau Trimegah juga mungkin secara nggak langsung tuh barang-barang yang dijual kan cukup di PE-nya diperhatiin lah. Kalau sorry to say di beberapa tempat kan ada IPO kok banyak pertanyaan nih soalnya ke gue kayak kenapa sih IPO PE-nya sampai ratusan dan laku gitu kan. Ya agak susah jawabnya sih, jawabnya pas kita kopi darat aja lah, kopdar aja baru dijawab kenapa laku ya kan. Nah, cuman kalau memang yang kita screening, yang salah satunya yang di Trimegah ini ya kan, ya beberapa gitu PE-nya mahal, PE-nya kan kita lihat kalau tahun lalu 4
Kalau tahun ini mungkin kita ya anggap estimate dengan penurunan harga batu bara mungkin masih dapat trailing PE-nya 7 gitu kan. Nah, jadi kan sebenarnya itu semua harga bagus gitu maksudnya. Jadi ya memang ini juga di kacamata mau retail mau insti kelihatan masih bagus gitu. Begitu sih mungkin. Tadi ada yang bilang beberapa saham-saham IPO yang underwriternya disebutkan bla 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 tadi gitu bagus ya hopefully lah memuaskan gitu kan. Oke. Thank you kok penjelasannya. Kok ada pertanyaan menarik nih kok. Kak, kenapa Broking Home banyak yang turun? Kalau udah naik kencang ya pasti turun lah ya Tere ya. Orang tapi kan, menarik ya. Ya kan kenapa Broking Home ini value investor ya, dan emang belakangan ini saham-saham yang naik itu adalah saham-saham value. Nah justru ya saham-saham yang growth yang mungkin banyak blue chips itu teman-teman yang pegang blue chips itu mungkin nggak berasa ada fotonya segitu-gitu aja, tapi justru yang value ini yang naik kenceng ya kok ya. Saham-saham value. Nah, gue ambil contoh kayak gini. Gue inget banget kan ngobrol sama si Richard, itu kan salah satu analis kita ya di Trimegah, ngomongin Chevin gitu. Chevin ini kan salah satu sahamnya si ya bapak juga ya, LKH ya, LKH. Nah gini, jadi kan konsepnya di harga gopek tuh gue ingat ya, habis XX dividen itulah, kayak ih gila 500 dan naik berapa tuh, udah hampir 100% kan kenaikannya dari paling bottomnya gitu, mahal banget ya. Ada satu pandangan yang seperti itu. Terus ada yang berpandangan lain, ini kan biasalah saham-saham yang mau tiba-tiba bagi dividen, tiba-tiba kuras dia punya cash, ya kan? Berarti kan dikosongin dalamnya. Terus udah gitu momennya ada tetangganya dijual dengan 2, book value-nya, ya kan? Nah, otomotif lagi naik sektornya gitu. Terus dengar-dengar OJK juga bilang katanya ada lagi asing yang ngincar perusahaan multifinance lokal. Wah, jangan-jangan perusahaan ini memang dipersiapkan untuk mau dijual gitu kan. PBV-nya masih berapa? Masih 0,4-an, 0,5 gitu. Wah, asumsi aja jual nggak rugi 1 kali PBV. Berarti kan masih ada potensial 100% beggar. Harga berapa itu? Kalau sekarang masih gopek, wah kalau di PBV 1 berarti ceceng dong. Lah kan, jadi ada yang berpikir gitu, ada yang berpikir udah mahal. Akhirnya kenyataannya kan tetap naik nih sampai hampir 700 kan. Nah, itu selalu ada cycle-nya, Tere. Jadi kalau mungkin ada cycle investor pertama nih, cycle pertama ya dia beli dari bawah 300 di 500 gitu karena dia mendekati dividen dia nggak mau, atau udah setelah dividen dia dapat dia kabur, dia keluar. Nah, di momen-momen itu selalu ada investor cycle 2 nih yang melihat kayak tadi yang tipe kedua, gue lihat masih ada potensi nih firm nih, yang cycle 1 udah keluar, ini yang baru masuk. Yang baru masuk ini kan mengharapkan ke target dia dong, di atas dong. Berarti kan dia nggak mengharapkan 600-700 dia keluar. Mungkin dia tunggu 800-900. Nanti the moment itu ada cerita apa lagi, ada nggak pandangan ketiga gitu, misalnya investor melihat, wah ini mungkin ada beneran nih yang mendekati untuk beli dan lain-lain. Jadi cycle berikutnya gitu. Jadi ya momen-momen itu ada tuh di mana pergantian cycle ini kejadian, yaitu kan harga agak cenderung terkoreksi. Ini ya kok ya. Karena mereka ya kayak tukeran dulu kan, satu jual satu beli gitu. Benar-benar. Jadi ada orang yang sudut pandangnya, mungkin kalau lihat dari teknikal udah tinggi, udah nggak berani masuk profitnya. Tapi ada yang lihat justru dari sudut pandang valuasinya bahkan sekarang pun masih di 0,4-an ya. Jadi nggak mungkin gini, orang yang beli di harga bisa di bawah 300-an hold terus sampai misalnya nunggu 1000, ya kan? Terus ada orang yang nggak mau tahu, jualan terus, nggak gitu. Selalu ada pergantian pemain gitulah judulnya. Menarik. Nah, kalau kita ngomongin soal multifinance kan juga selain Chevin ini juga banyak teman-temannya ya. Seperti yang kecil kita lihat ada Warm Finance ya, sempat kita bahas ya kok ya. Karena itu waktu itu kita juga bahas Warm Finance itu menarik karena dia juga
exposure kreditnya itu banyak ke otomotif nih ya, yang terutama yang roda 2, dan kita tahu penjualannya itu bahkan meningkat terus nih ya, bahkan udah more than expected gitu. Terus ada juga satu itu dari mana tuh kok favoritmu kok? Multi finance favorit. Nah gini, kalau iya. mungkin tadi ada beberapa kan kalau misalnya saham-saham ini kan multi finance ya, terutama segmentasinya kan beda. Kayak misalnya contoh tadi Wong Finance yang lu bilang, dia kan lebih ke roda 2, merek Honda di daerah ya merek Honda gitu kan. Terus ada Mvin yang memang wilayah Indonesia Timur gitu kan. Ada misalnya juga kayak MPM Ren, anak grupnya MPMX itu kan lebih ke motor Jawa Timur. Terus ada juga kayak ADMF ini yang agak mix gitu kan. Seperempat dia lebih ke consumer produk gitu kan. Terus udah gitu ada mobil, ada motor, campur aduk mobil baru, mobil second. Nah, Bevin ini yang 70% ini di mobil second. Mobil second ini kan ya to be honest kan gue pegangnya Bevin gitu ya. Karena selain memang dia juga cukup leadernya lah ya di sektor multi finance gitu kan, dengan NPL yang paling bagus lah kalau gue bilang, dia cuma 1%, yang lain kan 3% up gitu. Tapi dia juga fokusnya di mobil second. Karena kalau lu misalnya kredit mobil, Tere, mobil baru itu misalnya bunganya 3%-an, misal ya, terakhir yang gue ingat gitu kan. Mobil second itu bisa 6% sampai 7%, jadi kayak 2 kalinya. Jelas, karena kan mobil second itu lebih risiko dong, waktu penggunaannya, life cycle-nya kan juga lebih pendek, sisa berapa tahun gitu kan. Nah, cuman disitulah yang paling menguntungkan, selain nominalnya pasti gede gitu dibanding motor, tapi marginnya juga tebal. Jadi sebenarnya itu segmen yang empuk gitu. Nah, kalau misalnya multi finance yang main di segmen mobil second, tapi bisa jaga NPL, itu should be good. Nah, itulah yang mungkin satu pembeda kalau gue lihat dari Bevin gitu sih. Oke, jadi kalau Bevin itu benar-benar yang dari MPL ke keuangannya, aset quality-nya itu yang bagus ya kok ya. Oke. Nah ini Rizal tanya nih, leasing mobil mewah gimana? Leasing mobil mewah, sebenarnya leasing ini kan dihitung dari harga mobilnya. Mobilnya ini semakin mahal ya lu by percentage kan, lu bayar berapa gitu, ya makin pokok hutangnya lah intinya. Semakin besar pokok hutangnya, misalnya 80% dari harga 1M atau 80% dari harga 200 juta kan gitu kan. Semakin besar. Cuman yang pembeda tadi, kalau mau pertanyaannya mobil baru apa mobil second gitu kan. Kalau mobil second otomatis bunganya bunga mobil second yang which is almost double daripada yang mobil baru. Nah, jadi sebenarnya mobil mewah atau enggak sebenarnya doesn't matter. Cuman yang porsi paling empuk, paling tebal, paling daging di Indonesia itu mobil yang sekitar 150 sampai 200 dia punya pokok hutangnya. Jadi mungkin kayak mode-mode Avanza, Kayla yang kayak gitu-gitu tuh. Itu yang rata-rata sih paling banyak ya. Oke. Gitu. Yes, thank you kok. Kok mungkin ini kita mau bahas ada satu sektor yang cukup ramai nih belakangan ini, yaitu komoditas tapi bukan coal. Apa tuh? Nikel belum. Nikel kayaknya masih kemarin kan harga nikel naik ya, tapi hari ini cukup tidak direspon. Belum. Minyak? Bukan. Dekat-dekat. Ya, CPO nih. Kenapa nah, ini kan kita juga sempat bahas di grup ya kok ya. CPO ini tiba-tiba udah lumayan nih ada flow-nya balik ke CPO. Sedangkan dulu kalau CPO kan harga CPO naik, harga sahamnya justru gak ngikut. Kalau ngikut juga dikit doang terus turun lagi. Nah, tapi belakangan seminggu terakhir ini kita lihat flow-nya cukup kenceng nih ya kok ke CPO. Nah, kalau Jogi ada view apa nih untuk saham-saham CPO gitu? Benar sih yang lo bilang. Mungkin banyak orang juga belum suka tadi itu kan, mungkin 3 tahun terakhir tuh nggak suka CPO karena ketika dia punya harga naik tapi kadang cepet gitu fluktuasinya gitu kan, nanti udah bentar naik
kan kita sering keselnya kan, kita Indonesia sebagai salah satu yang produsen terbesar gitu. Bahkan kita juga salah satu konsumer terbesarnya di dunia gitu kan untuk urusan CPO. Tapi kita nggak bisa kontrol harganya. Kadang yang kontrol itu malah justru tetangga gitu, negara tetangga gitu kan. Nah makanya sampai kita mau bikin bursanya CPO sendiri gitu kan, supaya harga bisa dijaga bagus gitu. Karena kita yang harusnya kita yang kontrol. Nah sekarang kejadiannya kalau yang gue bilang agak berbeda. Kenapa? Karena kan sekarang ini ceritanya tuh naik karena ya teman-teman mungkin semua udah pada dengar juga El Nino ya kan. El Nino ini kan satu iklim musim tahunan gitu. Maksudnya ya dalam setahun misalnya terjadi, kalau kejadian itu kan bisa berbulan-bulan. Ya kan, dampaknya itu kan kejadian baru ya, analis semua prediksi gitulah yang ngerti CPO gitu kan. Ya kekeringan karena El Nino ini kan bisa baru kelihatan dipanen 6 bulan ke depan gitu, dimana volume panennya bisa turun. Meanwhile kita di Indonesia kan kita terus pakai untuk biodiesel kan. Mau sekarang B35 kandungan di biodieselnya, nanti rencana mau B40, which is dari situ aja kita udah menyerap banyak banget gitu kebutuhan akan CPO ini gitu. Jadi kalau gue lihat dari satu perkara ini, supply menurun dan demand mungkin bisa naik, ya itu kan artinya satu strong point itu, bukan mungkin kayak waktu disruption di supply doang, enggak, tapi demand juga pelan-pelan mulai muncul nih. Nah itu kan yang menyebabkan gue pikir, oh mungkin harganya akan stabil lebih lama. Jadi sekarang kalau harga CPO berapa? 3.900 ringgit. Nah dari kayaknya sebulanan yang lalu itu kan masih 3.200. Cuman kalau dilihat-lihat, harga ternyata baru bergerak. Padahal dalam sebulan aja udah ada selisih 700 ringgit. Which is itu udah ada kayak 20%-annya sendiri kan kira-kira. Nah, jadi harusnya harga bergerak. That's why berapa hari ini bergerak gitu kan CPO-nya. Walaupun apakah ini telat nggak masuk? Menurut gue sih akan jalan untuk beberapa saat sih. Jadi nggak selesai sekarang gitu untuk CPO-nya. Benar-benar berarti emang sedang sentimennya lagi ke sana ya, dengan ekspektasi adanya El Nino, which is yang akan reflect ke laporan keuangan sebenarnya itu masih dalam 3-6 bulan lagi juga ya kok ya. Dan kalau dilihat-lihat mungkin bisa di-compare kemarin kan ya sebenarnya masih ada growth. Itu yang salah satu pilihannya kan DSNG gitu, yang memang dia juga manajemennya estimate tahun ini masih bisa naik. Di satu sisi juga baik sih gitu. Jadi ya masuk Sri ke hati juga, ESG juga, volumenya lumayan lah terjaga gitu kan. Jadi kalau dibilang mana yang bagus ya DSNG, TAPG, terus nanti ada gedenya mungkin LSIP kan kayak gitu. Sebenarnya cukup penting kita pilih dari usia pohonnya kan. Soalnya kalau kita ngomong soal CPO seperti manusia ya kok ya, ada usia produktifnya nih. Jadi kita harus pilih yang usia rata-rata pohonnya itu masih di masa produktifnya, yaitu kalau untuk pohon CPO itu 8 sampai umur 13 ya. Which is ini adalah usia-usia saham pohon-pohon di DSNG, TAPG. Jadi ketika nanti terjadi El Nino, kering, yield-nya turun, nah produksinya at least dia itu masih nggak yang berkurang banyak banget gitu lah ya. Ditambah Tere, harga oilnya, minyak mentah itu kan kebetulan juga naik. Jadi biasanya ada yang menjadi substitusi, walaupun maksimum substitusi itu kayaknya di porsi 30%-an lah. Nggak mungkin semua pengguna oil bisa switch langsung ke CPO, nggak juga. Jadi paling maksimal 30%. Tapi ya itu ada pengaruhnya ketika harga minyak mentah naik, terus ketika harga kayak minyak-minyakan yang lain lah, ada minyak kedelai, minyak sunflower itu naik. Nah, itu kan untuk di foodnya kan. Nah itu juga bisa mendongkrak lah, setidaknya tuh cenderung lebih banyak sentimen positifnya daripada negatifnya untuk CPO right now ya gitu.
Nah, ya, oke. Saya ngomong soal CPO tentang substitusi ya. Kalau harga substitusi naik, dia pasti naik. Ikutan berbarengan naiknya ya gitu ya, Pak ya. Betul. Apalagi kalau lu berpikir ini consumer beneran mau main gitu kan. Consumer ini kan banyak juga menggunakan bahan-bahan CPO gitu. Jadi kalau memang ada dongkrak penjualan di set consumer naik, ya permintaan akan CPO juga bisa lebih bagus gitu. Ya, fun fact ini juga baru kalau mie instan kita itu ternyata menggunakan CPO juga loh. Dan juga es krim ya, es krim itu juga menggunakan CPO gitu. Ini saatnya saham komunitas to the moon. Komunitas. Terima community kali ya maksudnya. Apa nih saja ya. Oke. Ada Aji nih nanya, udah ngebahas inflasi US belum? Inflasi US ya yang jago inilah. Kalau inflasi US tuh yang jago tuh Fahrul tuh harus yang jelasin. Sebenarnya ya inflasi cukup turun kan. Kemarin kan harusnya mungkin ekspektasi 3,1, ternyata kejadiannya cuma 3, which is below expectation. Terus bulan sebelumnya berapa? 4. Bulan sebelumnya lagi berapa? 4,9. Terus kalau dipikir-pikir turun dari peaknya berapa? 8. Berarti 8 ke 3 sekarang aja udah turun separuh lebih. Targetnya berapa? The Fed 2. Ya mungkin kalau omong kosong pace-nya sama, bisa jadi ya penurun bulan depan mungkin kena 2% gitu. Sesuai targetnya The Fed gitu kan. Yang tadinya orang berapa bulan lalu ngomong mana mungkin ke 2%, ternyata kejadian. Karena semua beberapa kan harga propertinya juga turun dan lain-lain lah gitu kan. Jadi ya kenyataannya seperti itu gitu. Itu akan menjadi guideline The Fed-nya untuk mau stay atau masih mau naik nih. Ya kemungkinan mungkin beberapa minggu ke depan orang udah expect mungkin harusnya nanti stay dulu nih, nggak jadi naik nih gitu. Oke, makanya 2 hari ini bahkan malam ini market US dibuka udah langsung hijau lagi ya, udah pada optimis nih. Apalagi hari ini udah producer price index itu banget kan katanya. Itu kan yang producer price index itu kan yang lebih leading nih dari inflasi, dan ternyata sesuai ekspektasi turunnya lebih di bawah konsensus nih. Jadi makanya marketnya kembali responnya positif lagi. Nah, ayo kita untuk berdoa bersama supaya tidak naik The Fed. Iya. Oke, tapi masih banyak sih ya yang harus dikonsider ya, seperti tenaga kerja mereka, job market mereka kan juga masih kuat ya. Mungkin itu juga menjadi salah satu concern. Terus kayak dari global soal China yang kalau kita lihat dari data trade balance-nya hari ini juga masih melambat. Nah itu mungkin juga jadi concern ya dari global. Concernnya benar sih Tere. Maksudnya Amerika itu satu hal dia soft landing lah. Maksudnya harga gini, ekonominya membaik lah gitu kan. Cuman yang memang masih jadi masalah tuh di China gitu. Karena China ini dia kan salah satu negara terbesar juga kan, produser terbesar juga kan. Apalagi dia relate banget ke Indonesia. Kita supply dia punya raw material, bahan baku, bahan tambang ya kan. Jadi sebenarnya kalau China belum kembali ke level semulanya gitu kan, ke kondisi semula yang paling fit gitu kan. Kita jadi sooner or later sebenarnya terdampak gitu. Nah, kita berharap juga sebenarnya stimulus-stimulus yang dilakukan pemerintah China gitu, mungkin di sektor properti, di mana lagi, itu bisa pengaruh sih. Orang-orang di sana juga masalahnya apalah belakangan kayak masyarakatnya mulai mau nggak punya anak, yang kayak gitu-gitu loh. Lu kalau nggak gimana ya nggak punya anak kan berarti kalau lama-lama nggak spending gitu kan juga jadi masalah gitu ujung-ujungnya. Jadi kayak Jepang yang waktu-waktu jadul berapa 10 tahun terakhir ini gitu kan, ujung-ujungnya kan kayak nggak kemana-mana, nggak ada faktor growth. Nah itu sebenarnya agak bahaya. Itu bisa digantiin oleh siapa gitu, gapnya negara mana?
Nah, memang kita juga berharap si China tuh bisa pulih gitu, karena sekarang dianggap masih lambat gitu. Yap, itu sebenarnya yang jadi concern global juga ya sebenarnya. Oke, Niko, ada pertanyaan nih. Ini menarik nih. Kalau sektor saham-saham rumah sakit hanya naik sementara atau bisa hold untuk jangka menengah? Nah, kita tahu untuk Kalau untuk kalau bisa minggu ini naik terus ya kok ya, karena soal RUU yang udah ketok palu, udah sah nih masuk ke undang-undang. Nah, kalau Ko Jogi pandangannya gimana untuk saham-saham sektor rumah sakit? Balik lagi, kalau yang melihat itu jangka panjang, itu biasanya langsung ke real sektor, real bisnisnya. Dalam arti gini, kayak Astra, dia punya capex belasan triliun kan. Salah satunya dia untuk spend masuk di healthcare. Dia juga rajin kan beli saham-sahamnya rumah sakit Hermina gitu. Nah, kalau konglomerasi besar, dia melihat itu satu sektor yang menarik. Dia invest tuh untuk jangka panjang karena dia merasa itu memang masyarakat tuh, since masyarakat nanti juga kayak kita GDP-nya naik gitu kan, pendapatan per kapitanya naik, masyarakat makin sejahtera, orang kan juga akan lebih pilih rumah sakit daripada mungkin berobat, minum obat doang gitu misalnya di rumah, ya kan. Intinya lebih sering ke dokter mungkin kalau untuk konsultasi kesehatan dan lain-lain. Apalagi negara yang memang jumlah penduduknya padat, yang rasio rumah sakitnya per kapita masih rendah, kayak di kita kan tergolong rendah gitu. Nah, jadi itu memang kayak consumer goods lah gitu istilahnya, tapi ya ini sektornya gitu untuk pertumbuhannya masih ada gitu. Nah, cuman kalau sahamnya ini kan somehow juga bukan saham yang big cap ya, rata-rata kan market cap-nya nggak terlalu gede juga. Jadi mungkin memang lebih volatile gitu. Dan memang yang teman-teman perlu perhatiin, somehow gue lihat sih memang nggak murah ya. Maksudnya kayak lo pilih saham CPO yang PE-nya cuma 5 atau 6, atau mendingan saham healthcare yang PE-nya udah lebih tinggi, PBV-nya juga di atas 1 semua gitu kebanyakan kan. Jadi sebenarnya bukan masalah sektornya, anggaplah kalau lagi nggak ada sentimen di sektornya, tapi lu compare head to head juga sebenarnya kan masih banyak yang sektor lebih murah, kayak tadi gue bilang CPO gitu. Tapi kalau memang ada berita yang nge-drive dia, nah itu biasanya dia main. Nah pertanyaannya kalau temporary atau enggak, I lebih condong ke arah temporary sih. Karena orang jarang lah ya yang beli misalnya fund gitu, beli banyak terus hold gitu sampai untuk long term, itu agak jarang yang seperti itu. Jadi ya kalau menurut gua sih lebih agak temporary sih di sektor itu. Balik lagi ini soal sentimen ya kan. Soalnya ini lalu, tapi kita juga lihat kinerja, efek ke kinerjanya itu juga nggak instan gitu ya kok ya. Oke, menarik. Oke, mungkin yang terakhir nih kok, mungkin kita mau bahas yang recently baru keluar laporan keuangan nih, yang aku lagi minum. Apa tuh? Ultra Jaya. Kenapa? Lu mau cerita apa, Tere? Oh, karena ya jadi di endorse dari tim research ya, enggak apa. Jadi kan kemarin tim research baru keluarin report Ultra Jaya ya. Dan menurut aku menarik sih kalau ini Ultra Jaya. Karena mungkin dari dulu kita lihat Ultra Jaya, oh kok dibandingkan yang lain kok valuasinya divaluasi lebih rendah nih, kayak emang segitu kah gitu. Nah, tapi di sini kemarin di report sama Ando, di research reportnya Ando ini upside-nya masih 50% ya, dengan target price-nya di 2.900. Nah, karena yang aku lihat menariknya ini, yang pertama dia kan market leader nih di susu UHT ya, 35% share, terus udah lama banget lah di bisnis ini, udah lebih dari 50 tahun, bahkan ini susu yang aku minum sejak kecil ya, kalau ya mungkin teman-teman di sini mungkin juga ada tim ULTJ. Terus kalau kita ngomong soal valuasinya, dia under value-nya. Ini kan biasa kalau kita ngomong under value kan bisa dari dua sisi ya kok ya. Kayak secara historicalnya dibanding historical atau dibanding peers-nya. Nah, kalau WLTJ ini dari dua sisinya dia sangat under value nih, kayak dibanding historicalnya
dia itu sekitar 20-40% terdiskon dibandingkan 5-10 tahun average PE-nya. Dan dibandingkan peers-nya juga, dia itu juga 35% terdiskon gitu. Nah, itu sih yang aku lihat menarik kok. Dan kalau kita ngomongin peers-nya nih, kayak susu Greenfield aja itu pas diakuisisi dia itu di PE 35. Di PE berapa tuh aku cek deh. Oh, di PE 42 bahkan. Terus kalau kita lihat temennya nih, temen baiknya Cimori ini kan dia pas IPO dia juga PE-nya di 32-an. Dan sekarang WLTJ PE-nya kalau teman-teman cek sekarang baru di 15. Masa sih 20 aja enggak kan? Karena target price 2.900 itu dengan proyeksi PE-nya itu di 20 gitu. Ya. Gitu sih. Jadi kalau dia mau penetrasi ke segmen yang baru seperti yogurt atau apa, which is yang kemungkinan ada juga loh kemungkinan ini gitu. Nah, ini bisa menjadi story yang menarik nih kok. Bisa jadi. Ya kalau gue sih lebih misalnya gini, head to headnya kan Ultra Jaya sama Cimori misalnya yang langsung head to head gitu kan, sama Diamond mungkin agak beda lah, nggak segede itu gitu. Kalau misalnya Cimori awal perkembangannya dia kan pesat juga karena dia punya varian yang sebenarnya unik-unik gitu, yang rasa pisang lah, rasa mocha, green tea dan lain-lain itu yang terobosan dalam Ultra Jaya kan kalau lu lihat dari dulu ya strawberry, coklat, vanilla, strawberry, coklat, vanilla, udah gitu doang kan. Nah, belakangan oke ada mocha gitu. Nah, sebenarnya dengan ada terobosan itu orang awalnya kan skeptis, apakah susu itu orang mau minum rasa-rasa yang seperti itu. Ternyata laku, boom. Terus udah gitu PE-nya bisa dihargai mahal gitu kan. Sampai akhirnya investor asing juga masuk tuh ke sana gitu kan. Di beberapa mungkin susu-susuan gitu nggak termasuk Greenfield gitu kan asing punya semua. Nah si WLTJ ini kan yang belum dimiliki oleh asing. Sempat kemarin kalau diperhatikan ada crossing kan di harga atas 1.900-an. Kalau diperhatiin nggak tahu siapa yang beli. Cuman could be kan maksudnya ya itu mungkin foreign gitu ya untuk membeli saham itu. Jadi kayak berarti kan indikasi bahwa ini memang sektornya bagus karena kebutuhan dalam negeri itu juga masih nggak bisa dicukupi dengan peternakan sapi yang ada gitu. Kebutuhannya masih somehow masih harus import gitu untuk memenuhi demand di Indonesia yang sebenarnya juga nggak gede-gede amat kalau compare dengan negara-negara lain ya, negara Singapura, Malaysia atau negara maju gitu. Konsumsi susunya kita masih sangat rendah lah. Nah berarti kan faktor growth-nya banyak, tinggal nanti orang kalau bisa punya purchasing power lebih gede, nah itu kan yang dilirik foreign investor, menarik, dan salah satunya incarannya maybe saham WLTJ ini gitu, yang ya if happen maka itu kan akan unlock value-nya lagi gitu. Ya, benar. Jadi ada potensi unlock value-nya ya dari sini. Karena kalau kita bandingkan GDP negara dan konsumsi susu, itu ternyata berkorelasi loh gitu. Dan kalau Indonesia ke depannya akan menjadi negara yang developed countries gitu, pastinya konsumsi susu ini akan perlahan meningkat juga ya kok ya. Nah Tere, itu ada yang nanya laporan keuangan itu kira-kira tanggal berapa rilis? Biasanya paling cepat itu akhir Juli, tanggal 20-an. Ya. Tapi itu lebih ke yang saham-saham big cap ya, perbankan ya. Iya. Nah, nanti Agustus baru rame tuh, akhir Agustus ya. Oke. Greenfield bukan foreign tapi Java. Udah dijual, Bu. Java. Sudah dijual. Oke. Itu untuk Bapak ya. Oke. Terus lagi. Nggak berasa udah jam 9 juga nih ya. Lagi kita mau mungkin untuk wrap up aja lah ya kok. Untuk wrap up aja, tadi kita bahas soal menjelang rilis laporan keuangan, apa nih yang menarik justru yang belum dilirik-lirik ya, seperti saham-saham yang year to date share price-nya itu masih minus 20%, 30%. Tadi kita bahas ada MTEK, SCMA, Bukalapak itu yang masih share price-nya masih rendah dan sebenarnya udah bergerak naik tapi secara year to date-nya masih sangat terdiskon ya.
Terus kita juga lihat dari uh, selected yang commodities ya, menarik dari dividennya. Terus ada lagi dari apa yang kita bahas tadi ya, dari nanti rilis laporan keuangan kuartal 2, kemungkinan yang akan bagus itu karena ada lebaran, consumer goods, terus ada yang infrastructure, terus ada yang tour and travels juga, tapi itu juga selected ya kok. Oke, terus apa Tere, ini? itu Tere, Effendi ada susu rasa sayang kamu. Oh, wah, susu. Mau jadi pengen coba ya? Gimana itu? Gimana Beli itu? di mana ya? Susu bukan dari hewan. Wah, Rizal nih ini futuristik nih. Susu bukan susu kacang. Kacang. Bisa-bisa ya. Oke, kalau begitu Tere. Oke deh kok kalau gitu. Thank you Yap. banget teman-teman. Thank you banget Thank you Tere. teman-teman. Yap. Sampai berjumpa lagi. Sampai jumpa Dadah. ya. Semoga cuan selalu. Ya, komentar. Kenapa hari Bye-bye. ini jadi banyak yang bahas susu ya? Oke, good night semuanya. Ya, dadah.